Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memberi wawasan terkait dengan insiden bendera HTI pada acara peluncuran dukungan terhadap salah satu capres. Saya ingin mengatakan bahwa pertama itu memang HTI sebagai sebuah organisasi sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah oleh karena mereka ingin memperjuangkan suatu ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa ideologi yang diperjuangkan HTI itu adalah ideologi khilafah meskipun mereka sering mempropagandakannya dengan istilah ideologi Islam. Tapi bagaimanapun kita mengetahui bahwa ideologi Islam yang mereka maksud adalah ideologi Islam versi HTI begitu, yang ternyata berbeda dengan ideologi yang dipahami oleh kelompok-kelompok atau umat Islam yang lain. Saya ingin menjelaskan dulu tentang masalah ideologi ini bahwa ideologi itu kan ide yang merupakan hasil buah pikiran seseorang. Jadi ide itu bukan wahyu Tuhan, itu yang penting kita sadari, bahwa ide itu adalah hasil rekayasa pikiran seseorang. Nah, sehebat-hebatnya atau secerdas-cerdasnya manusia dalam berpikir, tetap saja idenya itu adalah ide manusia, tidak akan pernah berubah menjadi wahyu Tuhan. Artinya apa? Artinya dalam sebuah ideologi itu ada kemungkinan salah sehingga dia bersifat terbuka untuk kita kritisi. Walaupun itu disematkan dengan nama agama, misalnya ideologi Islam, ideologi apalah terserah. Tapi tetap saja itu bukan wahyu Tuhan. Sehingga bagi kita tidak ada permasalahan untuk menolak atau menerima sebuah ideologi, untuk mengkritisinya atau untuk membantahnya. Tidak ada beban dosa lah. Saya pikir kita tidak akan ditanya oleh Tuhan mengapa kita menolak ideologi HTI gitu. Dan kita tidak akan dimasukkan ke neraka gara-gara kita menolak ideologi HTI. Demikian. Nah, yang kedua bahwa Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki ideologi, yaitu Pancasila. Benar bahwa Pancasila itu juga lahir dari sebuah ide manusia, tapi Pancasila itu disepakati oleh bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah ideologi. Nah, ini yang berbeda dengan HTI. HTI itu ideologinya kan ditolak. Artinya HTI harus menerima kenyataan, legowo untuk menerima kenyataan bahwa Pancasila itu sudah menjadi kesepakatan dari bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah ideologi. Persoalan kemudian ada penyimpangan penerapan, itu penyimpangannya yang kita luruskan, ke ideologinya kita ganti gitu kan cara berpikirnya. Karena agama pun demikian sebenarnya. Agama Islam saya sebutnya agama Islam. Kan banyak orang yang melanggar agama Islam. Walaupun misalnya orang dilarang minuman keras misalnya, orang dilarang berzina, orang dilarang makan riba misalnya. Tapi tetap saja kan ada pelakunya kan. Nah, apakah karena ada orang mabuk, karena ada orang berzina, ada orang makan riba, kemudian Islam itu diganti gitu? Kan tidak demikian kan? Yang kita lakukan sebenarnya adalah meluruskan agar orang-orang yang menyimpang itu kembali ke ajaran agama yang benar. Demikian halnya dengan ideologi Pancasila. Memang kita melihat kenyataan bahwa masih ada saja orang yang korupsi gitu kan, orang yang maling lah, orang narkoba lah, teroris lah, kan? Tapi itu adalah bentuk penyimpangan dari ideologi Pancasila. Nah, yang kita luruskan itu penyimpangannya, bukan mengganti ideologinya. Nah, saya pikir logika seperti ini harus kita ketengahkan sehingga masyarakat itu jelas persoalannya, bahwa yang bermasalah itu orangnya bukan ideologinya. Nah, ini saya pikir teman-teman dari HTI dan pejuang khilafah yang lain itu harus berpikir demikian. Memang sebuah ideologi itu harus diterapkan dengan sebuah sistem sistem kenegaraan. Nah, soal sistem kenegaraan ini karena dia itu adalah turunan di sebuah ideologi, maka dia pun adalah hasil produk manusia, hasil pikiran manusia. Jadi Tuhan itu tidak pernah menurunkan satu bentuk negara dan sistem pemerintahan blok langsung dibilang begini, enggak pernah itu. Artinya Tuhan itu menyerahkan pada manusia, silakan manusia, kalian sepakati bentuk negara dan sistem pemerintahan. Apa yang kalian sepakati, itulah perintahku, gitu kira-kira begitu. Artinya Tuhan itu menyerahkan kepada manusia bagaimana bentuk pemerintahan, bagaimana sistem pemerintahan, bagaimana negara, dan itulah yang akan diridhoi oleh Tuhan. Jadi saya pikir narasi bahwa khilafah itu misalnya adalah sistem baku wahyu dari Tuhan, itu salah itu. Karena saya sebagai orang Islam sudah membaca Al-Quran, beberapa kali saya khatam Al-Quran, saya juga baca hadis, saya juga baca kitab-kitab fikih,
Saya tidak menemukan ada ayat atau hadis yang langsung menceritakan atau menyuruh suatu organisasi pemerintahan tertentu gitu. Nggak ada gitu. Itu nggak ada itu. Nah, yang ada itu hanya tujuan-tujuannya saja, tujuan-tujuan dari sebuah negara atau sebuah pemerintahan, yaitu demi mewujudkan kesejahteraan, keamanan dari masyarakat. Jadi ini yang disebut dengan maqasid syariah, tujuan syariah. Nah, di negara kita sebenarnya maqasid syariah itu sudah tercantum di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya. Walaupun itu tidak disebut maqasid syariah, tapi itu sama. Jadi itu sama dengan maqasid syariah. Artinya apa? Artinya negara kita sebenarnya sudah mewadahi apa yang diinginkan oleh terduktif ya, oleh para pejuang khilafah itu sebenarnya, yaitu terciptanya kesejahteraan, kecerdasan masyarakat, kemudian keamanan, perdamaian dunia dan lain-lain. Nah, itu kan sebenarnya menjadi tujuan bernegara kita, dan itu sebenarnya menjadi misi kita sebagai khalifah di muka bumi. Nah, saya pikir narasi-narasi tentang khilafah itu saya pikir harus dihentikan, karena ini bukan membuat orang itu menjadi bersemangat untuk beragama, malah takut beragama, ya kan? Yang takut beragama itu bukan hanya non muslim, saya pikir orang Islam juga lama-lama takut dengan khilafah ini. Nah, artinya apa? Artinya propaganda khilafah ini justru berdampak negatif dan destruktif bagi kehidupan beragama. Di samping ini hanyalah masalah khilafiyah aja, hanya masalah berpendapat. Kan orang boleh dong orang Indonesia itu berpendapat bahwa Indonesia ini sudah sesuai dengan aturan Tuhan. Boleh dong berpendapat demikian kan? Sebagian orang hati itu boleh. Cuma tidak, orang hati tidak boleh menerapkan. Kenapa? Karena orang bangsa Indonesia sudah sepakat. Kan kita tidak boleh mengganggu kesepakatan orang kan, karena di Al-Quran itu dijelaskan bahwa orang-orang mukmin itu terikat dengan akad-akad mereka, orang mukmin itu terikat dengan kesepakatan mereka. Jadi yang menjadi pikiran kita adalah bagaimana kita memenuhi kesepakatan tersebut, ya dalam hal ini bagaimana kita mengisi negara kita dengan pembangunan. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.